Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kesempatan saya kali ini, saya ingin mempresentasikan apa itu merger dan akuisisi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 atas nama Ilham Hilmawan Pahlevi, Raffi Safira, Maria Paulina Patricia Tuto, Tantri Vita Juwita Sari, Fahmi Fitmatan, Arnoldus Tri Putra Songgo Belantara. Pengertian merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya. Sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya. Dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Adapun secara sederhana, merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih sehingga membentuk sebuah perusahaan baru hasil merger itu sendiri. Pengertian akuisisi. Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada atau menyelamatkan perusahaan yang sedang dalam mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Dalam arti lain, akuisisi merupakan transaksi di mana sebuah perusahaan membeli pengendalian 100% kepemilikan perusahaan lain. Agar bisa lebih efektif menggunakan kompetensi, intinya dengan menjadikan perusahaan yang diakuisisi sebagai perusahaan yang mendukung portofolio bisnisnya. Dasar hukum merger dan akuisisi. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Contoh kasus merger. PT Bank Mandiri Indonesia merupakan merger dari PT Bank Bumi Daya atau BDD, Bank Ekspor Impor Indonesia atau XAIM, Bank Pembangunan Indonesia atau BABINDO, dan Bank Dagang Negara atau BDN. Dan Bank Mandiri ini diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1998 dan telah menjadi dan berjalan sehingga saat ini. Perusahaan ini mengalami proses yang panjang untuk bertahan pada sektor perbankan. Ketika dilakukan merger, Bank Mandiri ini juga melakukan penyesuaian budaya dan teknologi sehingga dapat menghasilkan konsolidasi baru dari adanya perbankan ini. Ketika dilakukan merger, keempat perbankan ini melakukan secara otomatis atau Bank Mandiri secara otomatis tergabung dalam BUM atau Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu secara otomatis Bank Mandiri ini menjadi BUM atau Badan Usaha Milik Negara. Keuntungan dari adanya Bank Mandiri dalam kehidupan masyarakat adalah mempermudah program pemerintah dengan berbagai program yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Hal ini semakin mudah karena keempat bank tergabung dan di merger tersebut memiliki berbagai cabang di Indonesia. Contoh kasus akuisisi. Yang pertama, Semen Padang yang diakuisisi oleh Semen Gresik. Di dalam hal ini, pihak Semen Gresik melakukan pembelian terhadap sebagian besar saham Semen Padang, sehingga Semen Gresik memiliki kekuasaan terhadap manajemen perusahaan Semen Padang. Tetapi operasi kedua perusahaan masih berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua, PT HM Sampurna yang diakuisisi oleh Philip Morris Sampurna tetap melakukan kegiatan operasionalnya sendiri di pabriknya yang ada di Surabaya. Dan PM pun juga seperti itu.
Tetapi manajemen perusahaan Sampurna dikendalikan oleh PM sebagai konsekuensi dari akuisisi yang dilakukan. PM menggantikan saham yang beredar dari Sampurna dengan suatu harga dan menggantinya dengan saham PM. Oke, perkenalkan, nama saya Arnold Putra Sungguh Belantara, NPM 2004005010031. Jadi berdasarkan analisis yang dilakukan oleh kelompok 2 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jadi terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan merger dan akuisisi, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Termasuk motif ekonomi adalah motif untuk mencapai sinergi dan motif untuk mencapai posisi strategi. Motif strategi dimaksudkan untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjang perusahaan yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan nilai perusahaan atau peningkatan kemakmuran pemegang saham. Jadi di sisi lain, motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Hanya alasan yang bersifat ekonomis dan rasional yang bisa diterima, sehingga aktivitas merger dan akuisisi bisa dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih.